A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kama atmamtu 'alaikum ni'mati kadzalika arsaltu fikum rasulam minkum. Sebagaimana aku telah menyempurnakan nikmatku atas kamu sekalian, kadzalika arsaltu fikum rasulan minkum. Seperti itu juga aku mengutus di tengah kamu sekalian utusan. Aku mengutus di tengah kamu sekalian satu utusan. Dari golongan kamu sekalian sendiri. Dari golongan kamu sekalian sendiri. Dari golongan kamu sekalian, yatslu alaikum, yang mereka akan membaca atas kamu sekalian ayatina, ayat-ayat kami, ayakra'u alaikum al-Qur'an. Yang dimaksud ayat di sini adalah Al-Qur'an. Wa yuzakkikum ayutahhirukum minasyirki wa qabihil fa'ali. Yang akan mensucikan kamu sekalian dari kesyirikan. Yang akan mensucikan kamu sekalian dari kesyirikan. Dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi ini ayat 151 ya. Dalam tafsir Al-Alusi dikatakan berhubungan dengan ayat 150 sebelumnya. Karena dalam ayat sebelumnya itu Allah menyatakan di sini wala'allakum tahtadun, supaya kamu sekalian ini mendapatkan petunjuk. Kemudian di antaranya cara untuk mendapatkan petunjuk itu kama arsalna fikum,
sebagaimana kami mengutus di tengah kamu sekalian ini rasulan, satu rasul, minkum, dari golongan kamu sendiri. Baru yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, mensucikan kamu sekalian dari kesyirikan, wa qabih fa'al, dan perbuatan yang buruk. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, ayu'allimukum ahkamal kitabil mujayyad wa sunnatin nabawiyatil mutahharati, yang akan mengajarkan kepada kamu hukum-hukum Al-Quran, yang akan mengajarkan kepada kamu hukum-hukum Al-Quran. Ya, akan mengajarkan kepada kamu hukum-hukum Al-Quran dan sunnah nabawi yang suci, yang tersucikan. Ini sifatnya Rasul itu. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini sifatnya Rasul tadi itu. Karena Nabi kan ummi, tidak membaca, tidak menulis, tapi bisa menyampaikan ayat, ya, ayat yang tingkat bahasanya itu tinggi, sehingga tidak akan timbul keraguan bahwasannya ini memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di luar dari kemampuan dari manusia, di luar dari kemampuan. Li'anna tilawatal ummi al-ayati al-kharijata an tauqil bashari bi'tibari balaghatiha washtimaliha ala al-akhbari bil mughayyabat. Karena bacaan seorang ummi, jika dilihat dari tingkat bahasanya, di luar dari kemampuan manusia biasa. Belum lagi apa? Bawahnya itu. Washtimaliha al ikhbari bil mughayyabat. Penghabaran yang datang dari Nabi berupa hal-hal yang tidak nampak. Ya Nabi ngabarkan kan masalah sirat, masalah mizan, itu kan mughayyabat semuanya, itu enggak kelihatan kan. Kemudian juga apa? Wal masalihi allati yantazimu biha amrul ma'adi wal ma'ashi. Bawahnya, dan segala kebaikan-kebaikan dan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan urusan dunia atau urusan akhirat atau urusan dunia. Makanya dikatakan apa itu? Aqwa dalilin ala nubuwatihi. Itu merupakan paling kuatnya tanda atas kenabiannya Nabi.
ya kan? Kemudian setelah apa tadi? Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya kan? Mensucikan kamu kan? Mensucikan dari apa tadi? Yutahhirukum minasyirki wa qabihil fa'al. Yaitu yutahhirukum minasyirki wa hiya sifatun ukhra lirrasul. Ini merupakan sifat yang lain dari Rasul untuk mensucikan dari kesyirikan. Mensucikannya Nabi mungkin dengan apa? Dengan mukjizat. Lianna tathhira an dzalika nasyi'un an idharil mu'jizati liman aradallahu ta'ala taufiqahu. Dengan menampakkan, memunculkan, dengan menampakkan atau memunculkan mukjizat, dengan menampakkan atau memunculkan mukjizat untuk seseorang yang Allah menginginkan, untuk seseorang yang Allah menginginkan. Petunjuk atas orang tersebut. Itu. Faham ente? Jadi untuk mensucikannya, ya, kadang mensucikan itu dinampakkan oleh Allah dengan mukjizat. Dinampakkan dengan mukjizat kan? Tapi bagi orang yang Allah menginginkan untuk orang itu mendapatkan taufik atau pertolongannya. Bagaimana cerita banyak yang menyebutkan setelah Nabi menampakkan mukjizat, ia dia beriman. Makanya di sini dikatakan dalam tafsir Al-Alusi di sini, li'anna tathhiru an dzalika nasyi'un an idharil mu'jizati liman aradallahu ta'ala taufiqahu. Kalau Allah menginginkan taufik, ketika dinampakkan mukjizat, dia sadar, oh ini bukan orang sembarangan, berarti ini ada orang pilihan, beriman. Tapi kalau Allah tidak menginginkan taufiknya, ya tidak iso. Abu Jahal, Abu Lahab, kapan beriman? Sering lihat kelebihan-kelebihan dalam Nabi. Malah Nabi dikatakan dukun, sihirnya hebat, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ya kan? Jadi urutannya di sini apa? Yatslu alaikum ayatina, ya, nyampaikan Al-Quran untuk mensucikan. Setelah mensucikan baru apa? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ngajarkan ilmu kitab Al-Quran, hikmah nabawi, as-sunnatun nabawiyah. Kenapa kok orang seperti itu? Baca, mensucikan, baru mempelajari ayat. Dikatakan di sini, li'anna ta'limal kitabi wa tafhima ma intawa alaihi minal hikmatil ilahiyati wal asrarir rabbaniyati innama yakunu ba'da takhalli an danasis syirki wa najisis syirki bil ittiba'. Ya. Karena pengajaran Alkitab, pemahaman Alkitab dari ilmu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
dari ilmu sisi Allah Subhanahu wa taala dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama yakunu, hal itu bisa terjadi ba'da, setelah apa? At-takhalli an danasis syirki, setelah satu, pengkosongan dari kotoran kesyirikan. Pengkosongan dari kotoran kesyirikan. Yang kedua, wa najisis syakki bil ittiba, dan kotoran keraguan-raguan bil ittiba, dengan ngikuti. Makanya di sini najis maknawi ini. Ya. Kalau sebelum itu apa? Wa amma qabla dzalika fal kufru hijab. Adapun sebelum adanya pensucian, fal kufru, maka kekufuran. Yang mana kekufuran itu merupakan hijab atau penutup. Tuh. Makanya ini, kita ini kalau mau menapaki ke jalannya Allah, kan tidak bisa kecuali dengan ilmu. Nggak iso, ente mau jadi orang pilihannya Allah, dicintai sama Allah tapi tidak ngerti ilmu, ya tidak paham ente. Dalam kitab Ihya tadi disebutkan gini, Imam Ghazali ketika menyebutkan tentang masalah keutamaan ilmu. Orang itu tidak akan perhatian atas sesuatu kecuali dia ngelihat di situ ada kelebihan di dalamnya. Misal orang mengatakan misalnya ya, antara, kata Imam Ghazali ini, antara keledai dan kuda sama-sama bisa membawa sesuatu, sama-sama bisa lari, tapi ada kelebihan yang lain yang dimiliki dari kuda. Dia lebih cepat larinya dan bentuknya lebih bagus sehingga lebih dikejar. Nah, perhatikan di sini. Maka kuda ini lebih utama daripada keledai. Keledainya mafdul, terkalahkan. Ini afdol, kudanya lebih utama. Iya benar? Faham enggak? Jadi gini, ente tidak akan tahu ya keutamaan kuda kecuali ente bandingkan dengan yang lain. Iya benar. Contoh lain. Apa misalnya? Ente kan tahu uang 100.000 itu banyak, ya kan? Uang 100.000. Ente tidak akan tahu uang ini terkalahkan dengan yang lain ketika dibandingkan. Misalnya 100.000 dengan 1 juta, kalah. Kayak tidak ada nilainya. Ketika apa? Dibandingkan. Jadi intinya kata Imam Ghazali gini, segala sesuatu kelebihan itu akan muncul apabila ada perbandingan. Paham? Kecuali apa? Ilmu. Ilmunya, ilmu manfaat ini. Ilmu manfaat. Tak dibandingkan pun ilmu mulia. Tanpa perbandingan wis. Apalagi dibandingkan. Kalau ilmu secara aslinya memang mulia. Kasih contoh secara gampangan gini, secara dohir. Ente punya anak itu sakit mata ente ya? Hah? Aduh, penyakit.
metu aki wis aki. Di teras saya iki waduh. Tepak malam Minggu iki. Ndak waktu itu kejadian ngono kan, anak negor malam Minggu akhirnya aku dhewe kena. Wis ayo cepetan. Waduh. Ayo. Bukan ngusir loh ya, cuma aku wis ngono iku. Corona. Perbandingannya itu gitu. Punya anak misalnya ya. Anak itu nuntut ilmu agama. Wis, ente jangan lihat nanti jauhnya. Anak itu jadi alim, ente akan terangkat juga namanya ente, jadi mulia. Kemudian kalau ente di alam kubur, katun. Ente kalau punya anak itu belajar ilmu agama, maka rezeki ditanggung sama Allah. Baik si anak, baik si orang tua. Ini secara dohir loh. Belum lagi, ini ya, belum lagi, tapi jangan buat pegangan ini. Orang belajar ilmu agama itu faham, tidak faham kemuliaan. Faham, tidak faham. Tapi ojo dikit pedoman. Tidak paham pokoknya oleh ilmu ya kan aku kok tidak paham jadi kepuk ngono. Jadi kalau semuanya itu kayak Imam Ghazali, ente akan tahu godernya ketika dibandingkan, maka akan tahu kelebihannya. Tapi khusus ilmu manfaat tidak dibanding no pun mulia. Kenapa? Nah, ini pertanyaan kan? Kenapa kok seperti itu? Pada secara umum harus dibandingkan baru ketemu kan? Karena ilmu ini berhubungan dengan asma'nya Allah. Alimun, zat yang mengetahui. Berarti ilmu ini berhubungan dengan zatnya Allah. Makanya meskipun tidak dibandingkan tetap mulia. Kenapa? Karena nyambungnya karo Allah. Paham enggak? Nah, di sini dikasih urutan. Yatslu alaikum ayatina. Moco disampaikan ya. Ini Al-Qur'an. Kalau bahasa kita orang ustadz nyampaikan, ayo harus gini, kamu harus gini, Kemudian apa? Tidak bisa. Kecuali apa? Wa yuzakkikum harus. Malam bangun ibadah. Wirid, Quran, perhatian, siwak dan lain sebagainya. Baru yuzakkikum suci berhak. Wa yu'allimukum al-kitaba wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Baru belajar ilmu, mendapatkan hikmah, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau serabutan tidak iso. Subuh tidak tangi. Wirid tidak diwoco. Quran ditinggalkan. Zikir kadang moco, kadang enggak. Ibadah angin-anginan. Tidak iso. Gitulah. Makanya di sini urutannya Pak. Yatsu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul. Makanya ini kalau ilmu tasawuf namanya apa? Tazkiyatun nafas. Pensucian jiwa. Sebelum apa? Sebelum menerima. Ibaratnya gelas itu suci dulu. Bersihkan dulu gelas tadi itu, setelah suci masuk ono. Bu, ente mau masuki kopi kek, ente mau masuki teh, ente mau masuki susu, suci. Tapi kalau enggak, ya budak. Gelas kotor dimasuki susu, rusak. Apakah susunya terbuang? Enggak. Cuma kalau diminum jadi racun. Itulah gambarannya orang alim munafik. Bukan bodoh loh, pinter. Cuman gelasnya kotor. Sehingga apa? Susunya tadi itu bercampur dengan debu, diminum bukan tambah sehat, penyakit. Nyampaikan ilmu bukan tambah manfaat, jadi penyakit tengah masyarakat. Paham? Adzan di sini. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا سيدنا محمد الوسيلة الفاضلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ngerti ini? Nah, kemudian kita kan sering dengar tazkiyah. Apa tazkiyah itu? Pensucian. Dikatakan tazkiyah itu ibaratun an takmilin nafsi bihasabil guwatil amaliyah. Jadi pensucian atau tazkiyatun nafas ya, pensucian jiwa itu adalah bentuk penyempurnaan hawa nafsu sesuai dengan satu, kekuatan amal perbuatan, kekuatan amal perbuatan. Yang kedua, tahdzibuha al-mutafarri'u ala takmiliha bihasabil guwatin nadhariyati al-hasilu bit-ta'limi al-mutarattibi ala tilawati. Yang kedua, lembutnya jiwa yang didapatkan karena kekuatan pandangan karena pengajaran. Itu pensucian itu. Apa yang pertama tadi? Kekuatan dari amal perbuatan. Jadi antakmil nafsi bihasbil guwatil amaliyah. Jadi kesempurnaan jiwa karena kekuatan amal. Amal itu perlu yang namanya istiqomah. Ndak iso, teko-teko ndak iso. Makanya hawa nafsu itu kalau pertama kali
itu sifatnya hawa nafsu kalau pertama kali itu menggebu-gebu. Apapun itu. Mau yang namanya perbuatan baik kayak atau naudzubillah min dzalik perbuatan kemaksiatan pun sama. Orang pertama kali naudzubillah nyabu misalnya. Ya gunakan terus. Lama-kelamaan dia nggak biasa ini. Pindah yang lainnya sampai naudzubillah. Nah, amal perbuatan itu sama, hawa nafsu itu gitu. Nanti kalau pertama kali ya, ente bacaan wirid ini, dadi wis tek terus baca. Tapi akan muncul nanti bergantung kekuatan hawa nafsu. Makanya wis ojo ado-ado wis. Per hari baca 1 juz saja. Per hari 1 juz. 24 jam 1 juz. Kalau tidak ada kekuatan jiwa, tidak iso ngelender. Apalagi mau baca wirid Khulasatul Madad itu tidak iso ngelender. Istilah. Itu mau rutin baca tidak iso. Ya. Makanya kita ini sebelum mengadakan sesuatu dalam diri kita itu harus diperkirakan dulu. Ana berbuat seperti ini, ana harus mampu. Tek dilihat dulu. Ojo, enggak, lihat dulu. Kenapa enggak mampu di sini? Harusnya gini. Oh, harus ini, metodenya gini. Harus. Kalau enggak buyar engkau. Ana berikan contoh ya. Ana buat rutinan Jumat untuk ziarah. Itu bukan tidak ada godaan loh. Ba'da Jum'ah, alhamdulillah kita berangkat untuk ini. Godaannya gede, ente kira. Terus enak bergerak sendiri. Oh enggak. Setan tak macam itu kok ini. Sama macam ini. Akan disibukkan gini, akan disibukkan gitu. Kalau tidak bisa ngatasi dalam masalah ini, buyar. Pertama itu, yaitu hawa nafsu itu. Nah, tapi kalau sudah tazkiyah, pensucian, hilang. Kuat sudah. Kuat mantap. Itu. Oh, sore. Sore itu. Inti yang hadir pengajian gini, hadir pengajian. Tidak ada kekuatan, tidak iso, angin-anginan. Angin tepak ya teko, angin tidak tepak ya tidak teko. Karena apa? Kekuatan jiwa belum ada. Rapuh jadinya. Makanya dipikir ke depan itu, anak ini mau apa ya hidup ini ya? Kok bisa ya amal perbuatan baik terarahkan sama yang lain ini? Anak sudah 24 jam, ini waktu terbagi kadang-kadang 20 jam untuk nyari dunia. 20 jam loh dunia ini. Petang jam tok untuk ibadah sih repot. Terus saya jadi opo aku ini? Bangun ketika malam. Meskipun cuma 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat witir. Ojo langsung, kon gonggongan langsung. Anak dengar sahabat kami salim itu kalau bangun sholat subuh dengan wudu isya. Wes kon tangi temenan. Akhirnya, ngono sembahyang tahajud tapi subuhnya jam 6 keturun istiadah. Jangan pelan-pelan naik. Subuh sekarang jam 4 lebih 10, tangi jam 4. Tangi jam 4 kalau seperempat, perkirakan anak kencing, anak nyiram, anak wudhu, anak bersuci, kira-kira waktu ini piro? Itu toh, pertama rutin. Berat. Habibullah Haddad itu 18 tahun Pak, 18 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Habib Abdullah Al-Haddad. Loh, kone iki ya opo kula jenengan iki? Itu. Eman. Gitu ya. Ati di senene tok iki ya wis padha gedene. Ya kan? Murid pun sama seperti itu sudah. Murid itu sama. Yang taklim itu tidak iso ketokna wis. Ini benalu, gini benalu wis duakno ae. Ayo wis tek ayo sana. Gitu aja. Enggak ruwet. Ada satu perkataan ya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Ini salah satu ditunjukkan sama Allah. Satu tok. Ini enggak tahu kok tiba-tiba anak baca itu ya. Mungkin karena kadang anak kalau subuh keturun nih gini. Ya.
Katanya beliau gini, Pak. Siapa orang yang rutin tiap pagi baca Widul Latif, rutin tuh ya. Ojo maneng disantet teko adoh. Tidur di rumahnya dukunnya ndak akan kena santet. Bisa? Ya, apa? Ojo maneng Beb engko disantet teko Banyuwangi, Beb disantet teko endi. Rungokno ya. Lek kon rutin maca Widul Latif, rutin to ya, istiqomah, tapi coba. Ojo moro koar-koar. Aku malah Widul Latif pati opo? Ojo. Sombong itu. Katanya beliau, rutin Widul Latif ini baca, rutin. Jangankan disantet dari jauh. Ente turun di omah itu kune, turu di kono. Disantet pinggire wis. Langsung ndak bakal kena. Iku sik Widul Latif loh ya. Belum bacaan alif lam mimnya. Belum yasinnya. Belum sakronnya. Belum Imam Nawawinya. Ya apa? Belum ditambahi Qur'annya, tambah isyraq. Itu nggak dipikir. Ya, subhanallah ya, mang awan-awan kok iso moro-moro aku buka ono kalam kayak ngono iku. Mungkin Allah kepengin nunjukkan iki Umar iki turut tok lek isu. Iya. Kon turut tok, iya, keturun iki kadang-kadang. Lek ente kan ndak di tempat tidur. Apa parah ya. Itu, Pak. Soro, Pak. Itu kira. Makanya tazkiyah baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, baru ente berhak dapatkan. Kalau enggak bisa. Makanya pengajian orang turu tak seneni. Jangan tidur. Ayo jangan rame. Itu apa? Ayo berseno dhisik oleh ilmu engko. Lek enggak egoan tok main ego. Diseneni didik leren, digebuk leren, ya ndak pinter-pinter ila yaumil kiamah, hatta belajar yang langit kon. Kok lang-langit sih, goyah iku jenenge. Lek jane iku macet hiperbola lah. Paham itu? Itu. Kemudian merasakan pandangan, hati ini hancur karena kekuatan pandangan, Pak. Orang itu belajar ilmu tek ya. Kan ilmu tauhid ya kan. Kemudian ilmu fikih, mempelajari, tambah kuat. Pandangan semakin tajam. Semakin warok, semakin takut sama Allah. Ndak ikut-ikutan. Kita kayak contoh paling gampang lah. Moro-moro ono, ayo ente kerja sama ayo. Ente kalau bisa nyali kaki di sini, MLM itu, nanti dapat gini. Bentar. Iki akad apa iki? Wis tala kon kok dawa temen. Iki wis kabeh melo iki. Oh ndak. Buat tenabur. Pandangan yang tajam. Oh, norek. Makanya dokter lek pinter nemen niku durung gawe apa jenenge? Iya sing ngono kup yo, ya. Durung perlu pisan. Corona misale ketok kekuatan pandangan. Dari apa? Ilmu sing mantep. Itu. Dan Said Muhammad Al-Maliki mengatakan apa? Rahmat minallah, rahmat Allah, surganya Allah mau balas ya waladi, bukan sesuatu yang gratis anakku. Jadi beliau bukan gratis itu. Kon kepingin oleh rahmatnya Allah, dicintai sama Allah, surga dan lain sebagainya, gratis. Mau balas ya waladi, bukan sesuatu yang gratisan kon oleh. Lah kon oleh dunya sampai si kepala dari kaki dari kepala, ireng kabeh nek karu-karuan. Kadang-kadang si Joko wedhus, ya kan? Kadang-kadang sing iki dan sebagainya. Loh, surga kok ate enak-enakan ndak bisa. Tuh. Baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ngajarkan apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Ya. Sing ngombe ndak ngerti diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ini?
Kemudian di tafsir Jalalainnya kita lihat di sini. Kama arsalna bi muta'alliqun utimma, ya. Untuk menyempurnakan itu, itmaman ka itmamiha bi irsalina, dengan pengutusan kita. Fikum, di antara kamu sekalian, rasulan minkum, ya. Rasul di antara kamu sekalian siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatsu alaikum ayatina, ayat Al-Qur'an. Ya, membaca, dia Rasul membacakan atas kita semuanya tanda-tanda kami. Tanda-tanda kami itu apa? Ayat kami itu apa? Ya Al-Qur'an. Wa yuzakkikum ayutahhirukum minasyirki, mensucikan kamu sekalian dari apa? Kesyirikan. Wa yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu sekalian Alkitab, Alkitab Al-Qur'an, wal hikmah, ma fihi minal ihkam, minal ahkam, dari hukum-hukum. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Kenapa kok padahal mukjizatnya Nabi itu kan banyak. Ya, yasru alaikum ayatina, menyampaikan atas kamu sekalian ayat-ayat kami. Kenapa kok Al-Qur'an disebutkan dalam hasyiahnya, hasyiah Sawi, dikatakan di sini kok Al-Qur'an padahal banyak yang lainnya. Khassahu min dunil mu'jizati li'annahu baqin ilal an. Disebutkan Al-Qur'an padahal banyak mukjizat-mukjizat Nabi. Banyak kan mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kekal sampai sekarang ini ya Al-Qur'an. Makanya disebutkan Al-Qur'an. Wa yu'allimukumul kitaba ay hatta hafidtum lafdhahu min dhahril qalbi. Sehingga kamu sekalian menghafal lafdhahu, lafadznya itu Al-Qur'an, an dhahri qalbin, di luar kepala sudah. Hafidho diajarkan sampai apal ya. Saya kok ado-ado. Kon Yasin apal enggak? Maksud udah apal Yasin kon. Kok tak totok enggak apal. Ya kan menen. Padahal pernah ini ngamalkan. Yasin wal Qur'an hakim. Enggak. Bukan gitu. Mau cetok. Apal. Yasin wal Qur'anil hakim. Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Tidak pernah. Idza waqa'atil waqi'ah, dia pernah idza waqa'atil. Enggak. Tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Apa? Kahfi. Ya Allah. Itulah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya di sini satu. Karena ini muncul dari lesan mulia Rasulullah. Paham enggak? Andai tidak muncul dari lesan mulia Rasulullah, sulit kita ngapalkan. Sulit. Apalagi hadis. Makanya banyak yang apal kutubus sittah. Apal kitab hadis mu'tabaro yang ada 6 itu. Apal. Sahih Bukhari apal, Sahih Muslim apal. Kenapa? Muncul dari lesan mulia. Paham enggak? Segala sesuatu kalau muncul dari Nabi mudah untuk kita. Kalau enggak iso. Makanya dalam ayat-ayat yang lain, pengutusan Nabi Muhammad di tengah kita ini nikmat. Gitu lah. Sampai dikatakan Sayyidina Ali saking hebatnya, Pak. Jadi dikatakan ini qala Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan gini, lau aradtu an au qara minal fatihati hamla sab'ina ba'iran la fa'altu. Andai aku menginginkan untuk memperinci dari Fatihah yang dibawa oleh 70 unta. Jadi kitabnya digawa 70 unta, sak unta pirang kitab.
Satu onta, berapa kitab bisa dibawa itu? Itu bukan cuma satu onta tok, 70 onta yang bawa kitab tadi itu untuk aku sampaikan tentang masalah Al-Quran, tentang Fatihah, bukan Al-Quran ya, Fatihah tok. La fa'altu, ana bisa melaksanakannya. Sayyidina Ali loh. Terus Rasulullah, ya jadi omong. Ngerti nih? Wa ma'nahu ma qala al-Khawwas mimma minallahi bihi ala anna a'tani mi'ata alfi ilmin wa tis'ata wa tis'ina alfan minal ulumil Fatihah. Ada Al-Khawwas, beliau mengatakan gini, aku ini mendapatkan ilmu dari Allah tentang Fatihah, hitungan ya, mi'ata alfin, berapa? 100.000, tis'ata wa tis'ina alfan, 199.000, 199.000 dari ilmu tentang masalah Fatihah. Fatihah loh. 199.000 langsung ilham teko Allah. Ya coba ada aneh kon. Aku oleh ilham bib teko sapa ngono. Iki orang pilihannya Allah ini, lain. Hebat, Pak. Ngerti ya, Pak? Diajarkan ilmu, makanya mulia, orang belajar ilmu mulia, mempelajari untuk mendapatkan sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebatnya sahabat itu, Pak, kalau belajar ilmu langsung beri. Gitu loh. Langsung an Rasulillah, an Jibril, anillah. Wis. Lek kita orang kan enggak, sambungannya sakit ya. Fulan, an fulan, an sahabat, an Rasulillah, an Jibril, anillah. Sahabat enggak, langsung setrumnya gede, an Rasulillah, an Jibril, anillah, langsung. Dan Nabi tambah titik, Nabi tambah sedikit, an Jibril, anillah, wis. Sholat enggak perlu Jibril, langsung naik untuk urusan sholat. Itu. Alhasil pikir aja. Sing kadang angin-anginan naik dipikir. Padha ae Mas aku ya kadang angin-anginan, ae dipikir. Qur'ani, rutinan ibadahi, ojo ini. Jangan terkena sesuatu. Kadang-kadang ngene lho rek, kita orang yang kadang-kadang sik melarate biyen masyaallah. Lho ya kan? Hadir di ngarep iki dan lain sebagainya. Mulai dikei karo Allah, mulai tas dikei sepeda motor, mulai buyar. Dikasih sama Allah tingkatannya lebih tinggi lagi, mulai buyar maneng. Jangan sombong sama Allah gitu. Makanya kita buat seperti acara Hadrobah Saudan, itu kan tawassul sama Allah. Tawassul, minta sama Allah. Ngumpul sore, nyambung sanate dengan ittiba tadi dengan ikuti. Itu kan nyambung semuanya. Sekarang jadi pertanyaan, opo udurmu iku opo, coba ditulis. Ayo, udurmu opo? Duwe perusahaan piro kon? Ndak ono beb bedak situ. Oh, duitmu sandi. Ya ndak ono beb, duwike mek 2 juta. Terus utange 10. Min. Kok sombong kon? Pikir. Eman. Waktu akan berlalu gitu tok. Ya. Masa akan aku urusan sawah, beb ndak iso, aku urusan kalau urusan dunia, kita ini kebanyakan ana udure, Rek. Hatta loro. Hatta ini, hatta jaga orang sakit, kalau untuk kerja ditinggalkan. Tapi kalau pas untuk Allah dan Rasul, pengajian ini iki ndak apa beb loro tak jaga, beb ndak iso. Loh, apa waktu nang pasar kok ndak ngono kon? Nah, itu kan jadi pertanyaan kan? Kenapa ketika ini di dunia, katanya Allah haddad dalam kitab Nasihat Diniyah,
Kebanyakan orang itu kalau untuk nyari dunia siap mati. Tapi kalau untuk menyampaikan syariat Allah, mundur. Memang menyampaikan syariat Allah kalau memang ditakutkan ngancam nyawa ya jangan. Cuman kenapa kalau urusan dunia tidak pernah ngono kon iku? Maksudnya gitu di nasihatnya itu. Itu dipikir. Makanya kadang-kadang Pak nggih, ya sepurane. Di jero atiku dhewe. Duduk jero ati ngomong aku, jangan sama satu orang ngomong. Tak omong ngene. Arek-arek iki sing mbek aku karuan melarat ae. Loh, kok bisa gitu? Sebab lek melarat istiqomah. Lek wis mulai duwe, mulai pongae muncul. Mulai wis. Padahal tidak ada apa-apa. Tambah ruwet terusane. Iya. Seneng, Pak. Jadi kalau di suatu tempat itu masih ada majelis khair, ada majelis ini, jangan khawatir, dikasih sama Allah, dikasih. Ojo wedi kon. Ojo wedi. Ya, istiqomah, subuh datang, baca Widul Latif, baca Quran, pengajian datang, baca wirid datang. Ojo khawatir, tidak mungkin. Cecek wis urip kok. Maning kawan umat Nabi Muhammad cinta maning kau Nabi. Ya. Itu, ya. Walhamdulillah tuh kunamiasan kalau jam 4 sore yang tutup ya. Warga enggak teko. Oh, walasan apa kon? Heeh. Ana capek, Beb. Kon mulai isu ndak capek kon. Tapi teko iki. Iya teko. Seneng Pak ketemu. Iya. Ana itu Pak, kenapa sih kalau ceritanya kenapa kok Hadrobah Saudan itu ana pindahkan ke masjid? Ana itu gini Pak, Hadrobah Saudan itu ana pindahkan ke masjid karena satu Pak, ada perasaan cemburu. Di tempat lain itu ada Hadrobah Saudan di masjid, sing teko iku akeh. Lho opo di Lumajang kok enggak? Nah itulah. Itu munculnya gara-gara ngono. Makanya tak sampai di grup iku. Ya apa lek Hadrobah Saudan, wo lek ngomeni Masya Allah, siap Beb, siap. Pas acara gongi ndak ono kabeh. Ya sudah, mau apa lagi? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ndak ada kewajiban bagi kita kecuali apa? Menyampaikan sesuatu yang jelas. Itu waktu itu di Surabaya. Di Surabaya, ketika kita hadir di Surabaya, haul apa ini? Tahlil terakhir mertua ana, kan tahlilnya sore di Surabaya itu. Setelah itu jangan pernah dulu apa ini Hadrobah Saudan. Hadrobah Saudan di masjid. Aku mikir Pak, iya rek, Hadrobah Saudan lah opo aku di Hadrobah Saudan kok di omah yo, kok di masjid yo. Masjid tadi wis langsung. Alhamdulillah. Semoga terus. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, istiqamah di jalannya, yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik semakin menjadi baik. Amin ya rabbal alamin.